Saat itu adalah Halloween dan penerbangan mengalami penundaan besar karena alasan apapun, yang menyebabkan sebagian besar penumpang diturunkan ke penerbangan lain, hanya menyisakan segelintir dari kita, dan yang saya maksud dengan kita adalah mereka yang kurang beruntung karena tidak mengalami kemunduran atau tidak mampu untuk meneruskan hotel, terjebak di bandara. Meskipun menunggu lama, saya sebenarnya lebih suka berbagi kabin dengan lebih sedikit penumpang, yang merupakan sesuatu yang biasanya hanya bisa dilakukan di kelas utama. Saya menikmati kemewahan bisa memilih tempat duduk saya begitu saya naik penerbangan, sementara sebagian besar penumpang telah memutuskan untuk duduk di bagian paling belakang pesawat. Saya memilih tempat duduk di pojok yang tenang di bagian depan, di mana hanya ada beberapa penumpang lainnya yang tampak saling mengenal dilihat dari seberapa dekat mereka duduk bersama. Penerbangan tersebut awalnya direncanakan akan dilakukan pada siang hari, namun terjadi penundaan dalam penerbangan semalam. Bukan masalah besar, tapi aku kehilangan melihat pemandangan yang menakjubkan dari di luar jendela, yang akhirnya membuatku memfokuskan perhatianku ke bagian dalam kabin. Meskipun sebagian besar pesawat sering terlihat lebih besar di bagian dalam kabin tertutup, ruang selalu membuat saya merasa sedikit tidak nyaman, dan biasanya mengakibatkan kebutuhan terus-menerus untuk gangguan seperti membaca buku atau mendengarkan musik. Saya hendak mengeluarkan ponsel saya, ketika saya tiba-tiba didekati oleh pramugari yang menanyakan apakah saya tidak keberatan duduk dengan penumpang lainnya, atau bingung. Saya menyetujui permintaan yang tidak biasa itu, karena saya bepergian dengan cukup ringan dan saya pikir pasti ada alasan bagus untuk itu, meskipun saya menyesal bertanya mengapa ketika saya punya kesempatan. Tak lama setelah berpindah tempat duduk dan duduk, seluruh kabin menjadi sunyi senyap. Aku mungkin tidak akan mengira bahwa sebagian besarnya jika bukan karena percakapan antar penumpang lain yang dengan cepat memudar menjadi bisikan ketakutan karena terkejut dan tidak percaya. Pernahkah Anda merasakan hal aneh itu? Sensasi atmosfer di sekitar Anda tiba-tiba menjadi berat dengan kesedihan dan pikiran tidak pernah ceria lagi. Itulah yang saya rasakan, dan bahkan lebih lagi saat saya melihat apa yang membuat semua orang begitu kesal. Awalnya aku tidak percaya dengan apa yang kulihat, dan gagasan berbagi kabin kecil dengan orang yang sudah meninggal selama sisa penerbangan sangat meresahkan. Saya tahu bahwa staf penerbangan mungkin hanya mengikuti prosedur, tapi aku masih bisa merasakan perutku bergejolak menghadapi kejadian mengerikan ini. Saat itu, aku memutuskan untuk menuju ke kamar mandi. Akhirnya aku hanya mengambil nafas sebentar, dan berkata pada diriku sendiri untuk mengendalikan diri. Lagi pula, aku bukan satu-satunya penumpang di pesawat itu. Setelah beberapa menit untuk akhirnya menenangkan diri agar bisa melewati sisanya penerbangan, suara keras menggetarkan pintu. Tiba-tiba, suara dentuman itu berhenti, dan yang bisa kulakukan hanyalah yang kudengar adalah napasku yang terengah-engah. Anehnya, aku merasa kurang aman jika sendirian terkunci di dalam toilet daripada yang saya lakukan di luar bersama penumpang lainnya, jadi saya menunggu beberapa menit sebelum dengan hati-hati membuka pintu. Aku tidak melihat tanda bahaya saat aku mengintip melalui celah pintu dan bersiap untuk meninggalkan kamar kecil. Tepat saat aku hendak kembali ke tempat dudukku dengan diam-diam, pramugari yang sama dari sebelumnya muncul entah dari mana, hampir memukul saya dengan layanan troli. Sepertinya dia baru saja selesai menyajikan minuman segar kepada beberapa penumpang. Dan aku ingat berpikir betapa anehnya bahwa dia tampak tidak menyadari suara keras yang menghantam pintu kamar mandi yang baru saja terjadi beberapa saat sebelumnya. Dia tetap tidak bisa berkata apa-apa, dan ada sesuatu yang aneh tentang cara dia menatapku. Kau tahu tatapan aneh yang kau berikan padaku. Seseorang ketika Anda curiga mereka sedang mencari Anda karena alasan apapun. Saya akhirnya memutuskan kontak mata, dan dia terus berjalan ke lorong untuk menyajikan minuman kepada penumpang lainnya. Aku segera kembali ke tempat dudukku, setelah hampir sepenuhnya melupakan mayat yang telah duduk di sudut di belakangku. Aku masih tidak percaya aku berhasil berjalan melewatinya tanpa menyadarinya. Kurasa aku masih sedikit terganggu oleh fakta bahwa tidak ada penumpang lain yang tampaknya mendengar. Mengizinkan mengetuk pintu juga, mungkin tidak sekeras yang saya ingat, atau mungkin itu hanya lelucon. Lagi pula, ini adalah Halloween.
Setidaknya aku punya kisah Halloween yang menyeramkan untuk dibagikan kepada keponakan-keponakanku yang masih kecil. Kembali ke rumah, bahkan jika itu berarti tidak dapat membagikan seluruh kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dalam penerbangan itu, setidaknya sampai sekarang. Hai teman-teman, terima kasih banyak telah menonton, silakan bagikan, sukai, dan berlangganan jika Anda menikmati video ini. Saya menulis, menilai, dan menganimasikan semua konten di saluran saya, dan dukungan Anda adalah satu-satunya hal yang benar-benar memungkinkan hal itu. Ini sangat sulit, tetapi saya mencoba untuk menerbitkan konten baru setiap beberapa minggu, jadi mohon tekan tombol notifikasi itu agar Anda tidak ketinggalan rilis baru apapun dari perjalananku.